sekarang ini saya seringkali mengatakan, sudah, mereka kalau tidak suka lagi sama PDI Perjuangan, silakan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat-pecat, mengundurkan diri saja. Sudah, selesai. Itu hak kalian. Sekarang kan, waduh, sedikit-sedikit kalau yang udah dipecat lalu gugat. Saya suka ketawa. Lah ya kok kamu tuh pakainya udah tahu ada aturannya. Kenapa sih nggak dijalankan? Ya itu bukan saya loh yang bikin. Ingat sekali lagi, itu kongres partai yang dihadiri oleh kalian semua. Jadi itu keputusan mutlak dari kalian semua yang diserahkan kepada saya sebagai ketua umum terpilih loh. Jadi jangan dibalik-balik. Selalu terus kalau sudah saya Pak Sekjen digugat karena katanya menyalahi. Loh kok menyalahi? Aturannya ada. Jangan dibalik-balik loh ya. Nah jadi kalau tidak senang, ini Sumpah Pemuda. Jadi siapa yang tidak senang, tolong segera mundur. Lebih gampang begitu. Pemilu tertutup terbatas menjadi terbuka pada pemilu 2009 dan kemudian dilanjutkan pemilu 2014-2019, PDI Perjuangan juga taat asas ya. Begitu juga ketika MK memutuskan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, PDI Perjuangan menghormati itu. Dan oleh karena itu sekali lagi kami menghormati semua pandangan hukum dan sikap hukum dari para peserta pemilu, terutama dari teman-teman partai politik yang menyikapi tentang hal itu ya. Nah, kalau mengenai argumentasi tentang bagaimana PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup, ya saya kira masing-masing pihak akan membuat argumentasi sesuai dengan sikapnya masing-masing. Tetapi bagi PDI Perjuangan, sebagaimana yang juga sudah kami sampaikan melalui beberapa kesempatan, mengenai pemilihan sistem tertutup, pertama 3 kali kongres partai kami memang memilih sistem proporsional tertutup. Yang pertama ada alasan konstitusional, di mana di dalam pasal 22E ayat 3 disebutkan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Bahkan kamar pemilu secara individual, yaitu memilih anggota DPD RI yang basisnya adalah perseorangan, diatur di dalam ayat 4 di pasal yang sama. Jadi jelas sekali memilih anggota legislatif itu adalah ranahnya partai politik, memilih anggota DPD RI adalah calon perseorangan. Kemudian yang kedua, PDI Perjuangan punya keyakinan bahwa sistem rekrutmen kaderisasi itu sebagaimana tugas partai politik itu kan ada 3. Saya kira ada pengamat politik Mas Burhan di situ. Pertama adalah melakukan rekrutmen, kedua melakukan kaderisasi. Setelah dia digembleng dalam sebuah tahapan-tahapan dan proses kaderisasi, kemudian partai menugaskan. Apalagi kemudian partai politik dibiayai oleh APBN dan APBD itu 1.000 per suara. Nah, biaya dari APBN itu dibebankan kepada partai politik yang salah satu tujuannya adalah agar partai politik membenahi dirinya, terutama dalam rangka menyiapkan kader-kader calon pemimpin bangsa di semua level. Nah, tugas itulah yang kemudian harus ditunaikan oleh partai politik dengan menyiapkan kader-kadernya yang memang mumpuni, berintegritas, dan capable dalam melaksanakan tugas-tugas di lembaga publik ya. Jadi dengan kata lain, pandangan ini tentu menjadi pikiran kami mengapa kami memilih sistem proporsional tertutup. Nah, karena semua ini kan bukan politisi-politisi baru kemarin sore gitu, karena sudah cukup lama dan orang bisa melihat bagaimana rekam jejak dari baik partai maupun politisinya gitu, sehingga seperti yang saya katakan tadi, satunya kata dan perbuatan itu penting gitu. Integritas politik itu ya saya kira dalam politik merupakan salah satu hal yang menjadi ukuran bagaimana kita berpolitik, dan di PDI Perjuangan itu sangat dijaga hal seperti itu. Berita terpopuler siang, Regina buka-bukaan alasan mundur dari PDIP. Dikutip dari beritajatim.com, Kediri, anggota DPRD Kota Kediri Regina Nadia Suwono buka suara alasannya mundur dari PDI Perjuangan. PDIP menjadi berita terpopuler siang ini, Rabu 12 April. Banyak pembaca yang mencari informasi tentang alasan mundurnya Regina Nadia Suwono dari PDIP, sehingga artikel tersebut nangkring di posisi paling populer.
Sejak mengajukan surat pengunduran diri ke kantor DPC PDIP Kota Kediri pada April 2023 lalu, maka terhitung sudah seminggu lamanya dan kini Regina berani buka-bukaan menyampaikan latar belakangnya pamitan. Politisi muda yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 2019 di Kota Kediri itu menyebut salah satu alasannya berpamitan dari PDIP demi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Pada awalnya, anggota DPRD Kota Kediri termuda yang lahir di Kediri 5 Oktober 1996 itu enggan untuk membeberkan alasannya mundur dari PDIP. Bahkan ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat, tetapi baru kini ia berani buka-bukaan. Saya menjadi seorang negarawan yang berbesar hati. Tahu kapan waktunya mundur ketika kita ini sudah tidak sejalan dan sudah tidak sevisi ketika mau memperjuangkan perubahan. Tegas peraih 4.083 suara dalam pemilu 2019 itu. Itu merupakan langkah berani yang harus diambil untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Tahu kapan harus mundur. Jelas jebolan RMIT University Melbourne pada 2017 ini menambahkan, meskipun sudah mengundurkan diri dari PDIP, tetapi sebagai wakil rakyat, Regina menegaskan tetap berkomitmen untuk mengemban amanah masyarakat Kota Kediri, yakni bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya di Komisi B DPRD bidang perekonomian. Regina tetap aktif pada kegiatan kedewanan di DPRD Kota Kediri, sebab masa jabatannya memang masih tersisa 1 tahun lagi, 2019-2024. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto mengatakan, sehari setelah pengunduran dari Regina, PDIP langsung mengajukan nama Harijanto sebagai calon penggantinya. Hal tersebut juga tertuang dalam surat usulan nama pengganti antar waktu PAW DPC PDIP Kota Kediri yang ditujukan kepada DPP PDIP pada 5 April 2023. Sebelumnya ramai diberitakan Regina Nadia Suwono mundur dari PDIP. Anggota DPRD Kota Kediri berparas cantik itu berpamitan dengan partai yang sudah mengantarnya duduk di kursi legislatif dari Dapil 1 Kota Kediri. Regina tetap aktif pada kegiatan kedewanan di DPRD Kota Kediri, sebab masa jabatannya memang masih tersisa 1 tahun lagi, 2019-2024. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto mengatakan, sehari setelah pengunduran dari Regina, PDIP langsung mengajukan nama Harijanto sebagai calon penggantinya. Hal tersebut juga tertuang dalam surat usulan nama pengganti antar waktu PAW DPC PDIP Kota Kediri yang ditujukan kepada DPP PDIP pada 5 April 2023. Banyak pembaca yang mencari informasi tentang alasan mundurnya Regina Nadia Suwono dari PDIP, sehingga artikel tersebut nangkring di posisi paling populer. Sejak mengajukan surat pengunduran diri ke kantor DPC PDIP Kota Kediri pada April 2023 lalu, maka terhitung sudah seminggu lamanya dan kini Regina berani buka-bukaan menyampaikan latar belakangnya pamitan.